Selamat pagi, shalom. Baik, sebelum saya membagikan kebenaran, saya dengar tadi ada anak-anak PAUD yang mau jam berapakah? Setelah selesai khotbah kah ya? Oke, terima kasih. Baik, selesai khotbah nanti kita lihat penampilan anak-anak PAUD kita di depan ya. Oke, tanyakan dulu kiri kanannya sebelum saya lanjut. Tanyakan dulu bagaimana kabarnya. Lihat dulu wajahnya dulu. Coba lihat wajahnya. Walaupun suami istri, kadang-kadang mungkin the lain wajahnya tadi di rumah dengan di sini. Ya, Anda bisa lihat kiri kanan. Oke, baik. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih banyak untuk semua dukungannya buat saya, karena selama saya di Filipina, ya Ibu juga di rumah sakit masuk karena kena DBD, lalu tipes juga ya. Dan banyak kita yang membantu, menolong. Saya sendiri di Filipina 3 hari juga terkapar dan tidak bisa berbuat banyak. Padahal saya dengan teman-teman dari gereja Metodis, mereka punya anggota datang ke sana bersama untuk mengikuti training bersama-sama. Dan ada dari Ghana, Afrika, ada dari Korea Selatan, ada dari Malawi, ada dari Nagaland, India, ada dari Filipina. Dan kami di sana di training. Saya sebenarnya diharapkan bisa menerjemahkan, tetapi saya tidak bisa berdiri kuat. Kaki saya seperti seluruh persendian itu seperti ditusuk-tusuk. Jadi dipikir itu mungkin seperti asam urat kali begitu ya. Tetapi saya di sana diminta teman-teman segera ke rumah sakit untuk cek darah saya. Dan bersyukur pada Tuhan, ternyata saya sehat-sehat saja. Hari yang ketiga saya sudah mulai pulih, maka hari Jumatnya saya sudah bisa menerjemahkan. Sabtu sudah kembali ke Kuala Lumpur, dan kemudian minggunya sampai di Medan kembali. Nah saudaraku, itulah hidup. Kita tidak tahu bagaimana perjalanan kehidupan setiap orang, tapi saya bersyukur Tuhan masih menolong, menyertai senantiasa. Mari kita lihat ayat hafalan kita 1 Korintus 9, tapi kita akan lihat ayat yang ke-24 sampai 27. Pelan-pelan kita baca, ayo kita akan lihat sama-sama. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai yang ke-27. 24 sampai yang ke-27. Ya, lihat ya. 24 kita baca, lihat Bapak Ibu, saya baca, mohon maaf saya baca. 25 Bapak Ibu baca, 26 saya lagi, 27 sama-sama. Oke, saya baca ya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. 25. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul sama-sama, tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Haleluya. Pada bagian ini kita akan melihat beberapa pelajaran lagi penting, tetapi juga kita harus sadari bahwa di dalam kehidupan kita ada yang namanya pertandingan. Pertandingan. Mengapa Paulus, ini penting nih, ada satu hal yang penting, kepada jemaat di Korintus ini memberikan sebuah contoh, namanya itu pertandingan. Kalau dibaca dari itu bilang pertandingan, lalu semuanya itu berlari. Di dalam konteks waktu saat ini, waktu saat itu, maksudnya waktu ayat itu, waktu peristiwa itu, Korintus itu sangatlah akrab sekali dengan yang namanya pertandingan-pertandingan. Pertandingan itu di Korintus sering menjadi tuan rumah dalam konteks itu ya. Oh sekarang nggak lagi ya.
sering menjadi tuan rumah dalam pertandingan yang disebut dengan Isthmian. Isthmian itu artinya sama seperti kayak olimpiade. Jadi Paulus mencoba memberitahu kepada jemaat di Korintus bagaimana kita di dalam jalani hidup di dunia ini itu sama dengan bagaimana kalau bertanding. Paulus seringkali memang menggunakan di sekeliling, sama seperti Yesus tentunya, membuat perumpamaan-perumpamaan itu seperti perumpamaan yang ada di daerah itu, sekitar situ, yang ada pada zaman itu, yang biasanya akrab dengan masyarakat, sehingga orang bisa mengerti. Contoh, perumpamaan tentang biji sesawi misalnya, kecil. Itu Yesus sedang menjelaskan tentang iman. Kecil tapi luar biasa sekali kalau itu betul-betul ada dalam diri setiap orang. Biji sesawi begitu dilemparkan begitu atau ditanam begitu rupa, itu kalau udah tumbuh menjadi sebuah pohon di mana banyak burung-burung bisa bertengger di situ, bisa bersarang di situ. Atau banyak lagi perumpamaan-perumpamaan yang lain yang Yesus suka lakukan, suka nyatakan. Ya, tentang talenta. Begitu banyak hal yang digambarkan peristiwa atau keadaan di saat itu untuk memberikan sebuah pengertian kepada umat Tuhan. Nah, Paulus di saat ini dia menuliskan, dia sedang menyatakan sesuatu kepada jemaat Korintus supaya mereka ngerti segala sesuatunya di dalam pemberitaan Injil, segala sesuatunya di dalam menjalani hidup. Dia ambillah contohnya pertandingan. Itulah dia. Di dalam pertandingan itu, dia sedang menunjukkan sesuatu hal. Kalau seorang yang mau bertanding, maka seorang pelari begitu ya, seorang petinju, petinju bukan sembarang aja mukul, pasti sudah banyak latihan. Itu yang kita sebut sebagai orang yang memiliki disiplin diri yang kuat. Orang yang memiliki disiplin diri, pelari begitu ya, untuk dia berlatih, dan tentunya dia akan mendapatkan stamina yang kuat juga supaya dia berlari. Disiplin dan staminanya ini wajib hukumnya bagi setiap olahragawan. Nah, yang menarik saudara-saudaraku, Paulus menggambarkan disiplin dan stamina itu juga itu sama dibawanya dengan pola prinsip rohani. Coba saya tanya saudara, kalau kita bicara tentang disiplin, pasti di dalam benak kita itu sesuatu yang tidak mengenakan, betul ya? Apalagi kalau anak-anak, tadi di ibadah 1 saya sudah bilang, disiplin itu bagi anak-anak muda itu seperti sebuah bentuk penghukuman. Sakit rasanya, susah rasanya. Tetapi saya mau beritahu pada saudara, disiplin itu gunanya betul-betul sebenarnya bukan untuk hari ini, tapi nanti. Betul kan? Coba, kalau ada anak kita nakal, lalu kita disiplinkan dengan cara kita ambil tongkat, lalu kita terpaksa pukul dia karena bentuk disiplin. Pertanyaan saya, waktu kita mendisiplinkan dengan tongkat seperti itu, apakah itu tidak ada gunanya? Berguna sekali, tapi bukan hanya untuk hari itu, tapi supaya dia jangan ulangi lagi di hari yang akan datang. Makanya di dalam kitab Amsal bilang tongkat dan didikan. Itu katanya apa? Menjaga anak kita untuk dia hidupnya baik di masa depan. Tongkat dan didikan. Cuman sekarang memang kasihan guru-guru di sekolah kulihat, nggak lagi pakai tongkat, hanya pakai mulut. Nggak tahu juga saya bagaimana lah pola yang diajarin, tapi ya begitulah. Karena memang harus diakui zaman dahulu guru-guru memang pakai tongkat tapi keterlaluan. Sampai anak itu bisa muntah mencret di situ dibuatnya. Gara-gara disiplinnya terlalu tinggi, ya kan?
Saudara tahu nggak itu perlu. Saya masih ingat dulu waktu saya sekolah, ya SMP. Saya nggak terlalu pintar, salah-salah terus. Dan memang salah saya juga nggak rajin latihan. Yang namanya mata pelajaran, 2 pelajaran ini memang selalu saya tidak suka. Yang namanya satu matematika dan yang kedua bahasa Inggris. Kalau yang matematika ini ngeri-ngeri sedap. Gurunya itu kumisnya kayak gagang telepon begini. Itu kalau sudah mukul itu ngeri. Ada dulu belebas, roll. Tapi dari kayu, ngerti kan? Segini dia, gini dia. Gini dia lebarnya, panjang. Wah, itu jangan main-main. Begitu nama aku disebut, disuruh mengerjakan ke depan, itu sudah ngeri-ngeri sedap. Begitu nggak tahu lagi begini, nggak tahu lagi kau, katanya. Ah, udah habis lah itu. Bikin tanganmu, katanya. Tangannya bagaimana? Begini. Bukan begini, begini. Begini. Lalu belebas roll itu. Bukan begini dia mukul. Kalau begini mukul, pak masih enak. Begini. Kayak karate dia. Pak. Apa tangan udah begini. Wah itu bunyi pak. Gitu. Aduh. Tapi yang anehnya, guru itu tidak ku benci sampai hari ini. Tidak ku maki-maki juga karena aku tidak tahu. Dan yang lebih ajaib lagi, sampai di rumah, ini dengar baik. Aku beritahu sama mama, bapak, sama bapakku terutama. Pak, aduh, nggak tahu tadi aku matematika lagi tadi dipukul guru aku. Anda pikir bapak saya membela saya? Enggak, ditambahnya memang bodoh. Pak, begitu. Itu dulu. Sekarang begitu mengadu sama bapaknya, langsung datang mama bapaknya itu ke sekolah. Guru mana itu kurang ajar itu? Kenapa dipukul anakku? Akhirnya guru dipindahkan ke Pulau Telo yang tak berpenghuni di sana. Mengajarlah guru itu. Saudara-saudara, itu sebuah kesalahan besar loh saudara. Nggak boleh begitu. Jadi kalau anak kita dipukul guru pun didisiplinkan begitu, kita perlu tahu lihat. Zaman itu akhirnya saya tidak pernah mengadu lagi sama orang tua saya. Kalau saya nggak tahu, kalau saya dimarahi guru, nggak pernah lagi dimarahi, saya nggak pernah lagi ngadu. Karena pasti ditambah sama bapakku. Bikin malu saja kau, kata pak. Dihajar lagi, nambah. Lebih bagus diam. Tapi yang menarik buat saya, daripada terus-terusan aku dipukul, aku harus belajar, latihan terus. Begitu datang lagi, namanya guru. Kalau belum kita lulus, dipanggilnya lagi, namanya guru. Tavius, soal nomor 7A, maju. Wajib ke depan lagi. Tahu dia ada catatannya. Itulah panggilan guru itu mendidik. Ada catatannya sama dia, dicatatnya. Yang mana yang belum betul-betul bisa, dipanggilnya lagi minggu depan. Bayangkan kalau saya nggak belajar, begitu maju lagi ke depan udah berhasil, apa dibilangnya? Begitu dikasihnya begitu. Kenapa kau minggu lalu tak bisa? Katanya. Duduk. Wah, baru duduk dengan bangga, nggak kena pukul lagi kan gitu, saudara-saudara. Itu disiplin. Tapi kenapa kita disiplin yang hanya kecil sederhana kita nggak mau lakukan? Nah ini yang kita mau belajar hari ini, disiplinnya itu. Untuk sebuah pertandingan, stamina dan disiplin harus ada. Untuk pertandingan iman kita, perlombaan di dalam dunia ini, pertandingan menjalani kehidupan dalam dunia ini, saudara-saudara, dibutuhkan juga disiplin kita. Saya mau beritahu, ada satu disiplin yang wajib hukumnya kita harus mampu menang. Dan kata ayat tadi, melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Menguasai diri dalam segala hal. Ayat 25 bilang, turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Diri dalam segala hal. Dan satu yang paling penting, kita akan coba belajar disiplin untuk menertibkan perenungan. Dengarkan saya baik-baik. Mendisiplinkan ini, pikiran perenungan. Saudara-saudara, Anda jangan salah. Kalau Anda merenungkan sesuatu, jangan berpikir itu biasa-biasa. Tidak. Tidak, saudara-saudara. Ada sesuatu yang besar yang akan kita dapatkan dan raih kalau kita menjaga perenungan ini.
prioritaskan dalam hidup saudara perenungan Anda. Disiplin dalam bagian integralnya tentang disiplin itu selalu identik dengan menyangkal diri. Katakan bersama saya, menyangkal diri. Penyangkalan diri. Di dalam Injil Matius, Yesus berkata, pasal yang ke-16 ayat 24 disebutkan, 16:24 disebutkan di sana bahwa ternyata kalau mau mengikut Yesus, apa katanya? Menyangkal diri, pikul salib setiap hari, ikut Tuhan. Lagu tadi kan bilang, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Mengiring Yesus jangan cuma nyanyi, sangkal diri. Mengiring Yesus itu menyangkal diri, saudara-saudara. Contoh nih, Anda ada dalam kumpulan orang-orang, teman-teman baik. Tapi teman-teman baik ini perokok misalnya. Nah, teman-teman baik yang perokok ini lalu mengajak Anda, ini bro, dikasihnya Anda rokok. Anda nggak merokok, Anda sudah menang. Perhatikan baik-baik menyangkal diri. Lalu Anda tidak merokok, Anda dikatai sesuatu. Apa katanya? Bencong. Padahal Anda laki-laki, nggak KW loh Anda. Asli. Kalau dilihat segala bentuk dan apanya, asli Anda. Tapi dibilangnya apa? Bencong kalau nggak ngerokok. Nggak paten, misalnya begitu. Akhirnya Anda ketika ada di dalam kumpulan itu, karena lihat ya baik-baik ya, oleh karena nggak tahan dengan ejekan hinaan itu, Anda lakukan. Atau Anda pergi ke satu rumah kawan Anda, tidak ada orang di situ, teman Anda lagi ke dapur, tapi Anda lihat ada uang di atas itu. Kan ada buffetnya begitu ya, kayak tempat buku. Ada uang di situ. Uang itu 100.000, setengahnya ke bawah memanggil-manggil. Gini. Bayangin, setengahnya lagi masih di atas, tapi dia manggil-manggil. Ini kawan, sabata wale. Katanya begini uang 100.000. Anda bilang begini, udah Anda lihat, nggak ada orang siapapun. Hanya Anda dengan Tuhan dan staf-stafnya yang tahu. Tapi Anda merasa bahwa nggak perlu, santai aja. Lalu Anda mulai, ingat ya, semua tergantung dari mana? Perenungan. Anda mulai renungin, iya betul, ada utangku sama si Anu 25.000, ini 100.000 udah cukup menyelesaikan semuanya. Anda mulai lakukan sesuatu karena Anda ikuti perenungan Anda. Akhirnya Anda ikut, Anda cep langsung. Tidak ada yang tahu. Tetapi ternyata yang menjadi malu adalah kawan Anda itu ada CCTV. Anda ketahuan belangnya, sakitnya nggak seberapa, malunya ini. Mau taruh di mana muka ini? Padahal di situnya. Itu yang disebut menyangkal diri. Anda harus belajar itu. Dan untuk mampu menang dalam penyangkalan diri dan memikul salib itu, tidak ada cara lain. Ini perenungan harus didisiplinkan. Halo, didisiplinkan perenungan ini. Coba bayangkan, Anda lihat orang, nggak tahu dari mana uangnya. Anda tahulah berapalah gajinya. Tapi tiba-tiba Anda lihat, sudah ada kulkas baru. Anda nggak tahu, Anda tahu berapalah gaji. Tapi kok datanglah dari toko apa sana, mobil pickup, diturunkanlah. Bayangkan AC 3 pintu, bukan lagi 1 pintu, 3 pintu. Tinggi, diturunkan pelan-pelan. Anda lihat, ya Tuhan, dari mana itu? Uangnya dari mana? Aku kayaknya gajiku lebih besar dari dia. Nah, hati-hati, perenungannya mulai jalan lagi. Setan memasukkan. Kau lihat tuh tetanggamu kan? Kau lihat, ada kulkas barunya kan? Itu. Kau bagaimana? Mana ada apa-apanya kau? Akhirnya nggak ada uang Anda, nggak ada. Tapi demi ini dia harus ditaklukkan. Anda berutang-utang, kredit
20 kali bayar. Bayangkan saudara-saudara, hanya ngambil kulkas 3 pintu dia, aku 5 pintu. Entah untuk apa 5 pintu, pokoknya begitu kan. Anda masukkan ke rumah dengan sengaja biar dilihat orang depan itu. 3 pintu, aku 5 pintu, lebih besar. Yang celakanya begitu mau masuk, nggak bisa masuk karena pintunya kecil. Sangkut-sangkutlah kulkas itu. Anda tahu, begitulah perenungan yang jahat itu. Nggak ada uangnya, tapi dipaksakannya. Apalagi kalau bukan perenungan itu di otaknya, betul nggak? Dia udah ngerenungin tuh, nggak ada gini. Pokoknya harus ditunjukkan. Malu dia menunjukkan keberadaan siapa dirinya. Dia malu menyatakan ini memang kami susah. Tapi gayanya itu selangit. Masya Allah. Semua di perenungan kan. Takut diketahui apa adanya. Di dalam pikirannya bilang, saya tidak mau dihina orang. Memangnya bagaimana? Saya tidak perlu. Pokoknya aku harus lihat orang bahwa aku ini bisa, aku ini mampu. Padahal nggak mampu. Lebih besarlah pasak daripada tiang, kata bahasanya. Bahasa peribahasa itu. Apa boleh buat? Akhirnya apa yang terjadi? Utang. Coba dengar ya saudara. Sekarang ini kadang-kadang memang heran, ini handphone ini internet. Tahu sekitar seminggu yang lalu, ya itulah setan. Saya ngomong sama istri, saya bilang, mah gimana ini? Iya, uang kuliahnya si Theo, iya gini, iya begini. Dia ngomong cerita biasa perempuan. Saya bilang udah lama serahkan sama Tuhan. Iya kita serahkan, tapi kan harus kuceritakan samamu. Kau kan bagi bapak keluarga di sini, biar tahu kau tanggung jawab. Wah begini begana begini. Tahu Anda, seminggu yang lalu tak dari mana datanglah, masuklah lewat internet itu, lewat apa saya. Di situ disebutkan apa? Telah masuk dana pinjaman 50 juta. Coba tuh. Bayangin saudara, waktu saya cek aplikasi pinjol pinjaman online. Halo, kulihat ada yang ketawa, kayaknya udah kena nih dua juga. Pinjaman online, akhirnya pinjaman online. Saya bilang begini, 50 juta, kapan masuknya? Kapan aku tengok semuanya? Oh rupanya ke aplikasi, saya harus download aplikasinya dan bisa masuk pinjaman 50 juta. Tidak ada tidak ada borohnya begitu. Hanya langsung disebutkan itu persennya itu, saudara-saudara, sangat murah katanya. Biasa kan namanya pinjaman online. Hati-hati. Kalau pikiran gak dijaga, maka kan bilang inilah jalan keluar yang dari Tuhan. Roh Kudus mengirimkan pinjol ke handphone saya. Hati-hati saudara-saudara. Bayangin itu. Itu ada gilanya menurut saya. Dan saya bilang, wah, saya hapus langsung, saya mati langsung, delete, habis. Anda pikir berbagai macam sekarang pola dunia. Ingat ya, apalagi dunia sekarang sudah masuk paham konsumerisme. Konsumerisme itu adalah keinginan untuk selalu memiliki sesuatu. Hedonisme. Semuanya mau diukur dengan uang, harta, kekayaan. Supaya orang jangan melihat saya, supaya jangan direndahkan saya. Tapi Anda gak mampu gitu. Ya kalau mampu ya oke lah, gak ada masalah, belilah. Tapi hanya untuk mengimbangi rambut orang di sana yang sudah lurus kayak ijuk begitu. Anda pun pergi ke salon lagi dan Anda mulai panas-panaskan lagi ini rambut Anda. Dan Anda memanaskannya karena saking keritingnya terpaksa seminggu 2 kali. Bayangkan saudara-saudara, Anda nggak punya apa-apa, Anda nggak punya dana itu. Akhirnya ke tukang salon itu Anda selalu bilang, sabata kowe sekali sebentar lah sekali aku bayar. Udah 5 kali panas-panaskan nggak bayar-bayar. Utang atau tidak itu? Utang lagi. Waktu saya di Filipina, teman di Filipina itu beritahu saya, kami di Filipina ini, aduh kalau kerja kami itu
makannya itu harus ada snack. Kerja itu snack. Maksudnya gimana snack? Iya, makan pagi sudah, kan siang makan, iya, malam makan, iya. Tapi antara makan pagi dan makan siang wajib ada snack. Dalam pikiran saya, snack ya wajar lah ya kan, mana tuh kopi kan wajar kan snack, ya kan? Ya katakanlah satu pisang goreng, kerja dia. Dia bilang apa? Bukan, snack itu sama dengan makan nasi lagi katanya. Bah, macam mana snack itu bukan snack? Itulah kami di sini katanya. Aduh, ketawa saya. Kok bisa begitu? Iya, nanti makan siang jam 12:30, nanti snack lagi 3:30. Jadi 5 kali makan sebenarnya, tapi agak sedikit diapain, 3 kali makan, 2 kali snack. Padahal 5 kali makan itu. Bayangin sudah, bagaimana bisa kita menampung hidup. Pada beberapa waktu yang lalu, saya masih sangat ingat saudara-saudara, ya, ada yang disebut dengan orang di Filipina. Ini diberitahu sama saya, sama kawan-kawan di Filipina. Teman-teman itu mereka buat acara, seminar atau apa, tapi sepertinya dipaksakan harus ada snack. Sang pemimpin Kanaan ini bilang, enggak, 3 kali makan sudah cukup, tidak ada snack. Harus makan, harus 5 kali, enggak snack. Nah, dia enggak mau ikuti. Orang-orang itu merepet. Lalu setelah selesai seminar itu, lalu ditanya, dengan tidak ada snack yang kita lakukan, apakah kalian mati? Enggak tuh. Sehat kan? Sehat. Ya udah, cukup makan 3 kali, apalagi? Yang celakanya adalah karena itu sudah menjadi sebuah budaya yang menerus dikembangkan, akhirnya miskinlah karena tidak ada tapi dipaksakan. Jadi saudara-saudara, hati-hati, semua itu sudah ada terpatri dalam pikiran. Saya tanya Anda, berapa banyak harta kita yang sesungguhnya sebenarnya? Saya tanya, berapa harta kita yang sesungguhnya? Banyak orang berpikir, ya harta saya ya, ada rumah saya, ada ini saya, ya kan? Apalagi emas saya, apalagi mobil saya. Bukan itu harta Anda sesungguhnya. Bukan itu. Harta Anda sesungguhnya itu adalah sesuatu yang bernilai kekal, bukan bernilai sementara. Jangan buat segala sesuatu menjadi pegangan Anda yang bentuknya akan lenyap, akan hilang. Harusnya harta kita yang harus jaga, yang kita pegang itu adalah sehat. Katakan amin. Katakan sekali lagi, sehat. Sehat. Harta sesungguhnya apa lagi? Iman kita, yang harus kita pegang, yang harus kita miliki. Dan kita harus berjuang terus dengan iman itu, kita melampaui, mengalahkan segala tantangan. Maka oleh karena itu, perenungan itu penting. Amin saudara-saudara. Saya lanjut. Mari kita lihat Mazmur pasal 119 ayat 97. 119 ayat 97. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Merenungkannya sepanjang hari, berarti jaga itu, disiplinkan pikiran Anda. Disiplinkan, suruh diam dan suruh tenang. Dan ganti perenungan yang jelek dengan merenungkan firman Tuhan. Salah satu cara yang terbaik adalah hafalkan sajalah yang disebutkan, kita selalu sebutkan itu ayat hafalan. Hafalkan saja, lalu Anda perkatakanlah begitu. Begitu Anda ucapkan, Anda perkatakan dengan baik. Anda ingat, Anda bawa itu dalam hidup Anda terus sepanjang hari. Perkatakan itu, jadikan itu menjadi bagian dalam hidup Anda. Kalau kita memperkatakan saja dengan baik, itu sudah menjadi sebuah senjata yang penting bagi kita. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua orang turut berlari, kan begitu katanya kan? Tapi hanya satu yang memperoleh hadiah. Karena itu berlari begitu rupa supaya kita memperoleh mahkota kehidupan, mahkota.
Jadi kalau kita berlari, kita berjalan dalam dunia ini, terus perenungan terus dijaga. Jangan renungin yang jelek-jelek. Kalau Anda berjalan, coba Anda dari sini pergi ke kantor. Coba kalau pikiran Anda kalut. Saya tanya saudara, kalau pikiran Anda kalut, apa yang terjadi? Tabrakan pun bisa. Saya pernah gitu, pikiran kalut begitu, hampir aja aku tabrak orang. Gak sadar gitu. Pikiran itu terganggu. Coba kalau ibu-ibu pikiran terganggu, apa yang terjadi? Hah? Wah, bisa hang dia, depresi, bisa ngomong sendiri, masak pun dia bisa ngomong sendiri, betul kan? Gitu kan? Masak itu ngomong sendiri dia, itu terganggu. Makanya renungan itu perlu dijaga. Itu sebabnya Daud dia bilang begini, aku akan merenungkan setiap hari. Hasilnya apa? Ayat 97, 98 membuat dia lebih bijaksana daripada musuhnya. Ayat 98-nya lagi membuat dia lebih berakal budi dari pengajarnya, karena dia selalu merenungkan peringatan Tuhan. Jadi bisa lebih pintar, bisa lebih bijaksana lagi. Lalu ayat 100 lebih mengerti dari orang-orang tua. Lalu ayat 101, perhatikan baik-baik. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku. Rupanya waktu dia berjalan, kan ini berlari nih, ternyata itu ada kejahatan di situ, dia rem, dia tahan. Rupa-rupanya orang yang merenungkan Taurat Tuhan dalam pikirannya selalu, disiplinkan itu, dia merenungkan firman, waktu ada di situ kejahatan, dia langsung rem, dia tahan. Ini dosa, ini kejahatan, aku gak boleh. Dia langsung menyimpang. Hebat saudara-saudara. Jadi saudara-saudaraku, penting kita taruh selalu firman dalam bagian kepala kita. Amin saudara. Selanjutnya ayat 105, langsung saja dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau Anda merenungkan firman itu katanya pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Itu maksudnya apa itu? Pelita bagi kaki, di kaki ada pelita, tapi terang bagi jalan. Terang bagi jalan itu seperti obor. Anda lihat ke sana. Ingat ya, zaman dulu itu tidak ada yang namanya PLN, lampu nggak ada. Zaman dulu itu ada obor, waktu dibuat begini, ternyata itu jalannya ada jurang. Tetapi firman itu juga pelita bagi kaki. Di kaki itu seperti pelita menerangi jalan kita. Kenapa? Kenapa mesti ada pelita pada kaki? Untuk pelita pada kaki itu tujuannya untuk kita bisa menghindari kerikil-kerikil tajam yang ada di situ. Kan kita seringkali jatuh bukan karena batu besar, benar apa tidak? Kita biasanya bisa jatuh karena apa? Batu-batu kecil. Jadi saudara-saudara, perlu kita sadari bahwa dalam kita menjalani hidup tadi, berlari tadi, waktu kita merenungkan firman itu bagus sekali. Dengar ya saudara, renungkan firman Tuhan. Waktu ada kejahatan kita berhenti, ditahan. Tapi kalau ada sesuatu musuh kita, kita bisa lebih bijaksana daripada musuh-musuh kita. Kita bisa lebih pintar daripada pengajar. Tadi di ibadah 1 saya bilangin, dengar anak-anak semua, engkau akan bisa lebih pintar dari gurumu kalau kau merenungkan firman Tuhan. Kalau kau merenungkan yang jelek, kau pasti lebih bodoh lagi dari gurumu. Jadi perlu Anda renungin firman, terus Anda jalan, kan berlari terus nanti sampai dapat mahkota. Pertandingan akan terus ada dalam dunia selama Anda hidup. Terus di situ Anda akan terlihat bagaimana Anda menjalani hidup, menang atau tidak, gagal atau tidak. Ternyata semua dipengaruhi salah satu terpenting yang harus ada, renungan firman Tuhan harus ada pada Anda. Haleluya. Amin saudara-saudara. Saya mau akhiri. Jadi waktu kita jalan lari, sudah ada firman dalam perenungan, lari. Ada batu besar. Batu besar penghalang. Anda bisa menyingkir. Kan terang bagi jalan. Lalu kemudian waktu jalan-jalan,
Ternyata banyak kerikil-kerikil tajam. Anda pelan-pelan jalan, nggak lari cepat. Terpaksa Anda kan ini tajam sekali. Anda harus pelan-pelan. Anda harus ambil langkah yang bagaimana caranya supaya bisa melewati. Hebat loh saudara kalau Anda merenungkan firman. Dan yang menarik sekali, saudara-saudara, kalau engkau merenungkan firman, di dalam disebutkan di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, salah satu yang terpenting, merenungkan firman membuat kita berhasil. Berhasil. Berbagailah orang yang tidak berdiri, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tidak berjalan dalam jalan orang berdosa, tapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia akan seperti pohon ditanam tepi aliran air, tidak layu daunnya, menghasilkan buah pada musimnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Itu berkata, kalau Anda merenungkan firman Anda, jaga dengan disiplinkan pikiran Anda, Anda akan diberikan sebuah keberhasilan. Luar biasa saudara-saudara. Jadi jangan suka pikirkan yang jelek. Jangan suka pikirkan yang jelek tentang orang. Jangan suka pikirkan yang jelek tentang masalahmu. Jangan suka pikirkan yang jelek tentang setiap keadaan apapun yang kau alami. Jangan suka pikiranmu yang jelek tentang suami. Halo ibu, istri. Jangan suka pikirkan yang jelek tentang istrimu. Bapak, jangan kau pikirkan yang jelek tentang istrimu. Kau lihat dia, aduh, cemanalah ini, sudah lain. Iya sudahlah. Udah begitulah dia. Istri juga lihat suaminya, astaga. Adanya dulu mau tentara sama aku. Kenapalah yang satu ini ku dapat. Coba bayangkan saudara. Udah lewat itu. Jangan lagi kau ingat-ingat. Pikiranmu jaga, renungkan yang manis. Itu sebabnya yang terakhir, pada waktu Paulus masih dalam penjara, dalam kitab Filipi, dia masih mengatakan apa? Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4 bilang bersukacitalah. Kok bisa dia disuruh bersukacita? Orang disuruhnya bersukacita. Dia dalam penjara, pasti dia juga bersukacita walaupun dalam penjara. Nah bagaimana itu bisa terjadi? Luar biasa. Filipi 4 ayat yang ke-7 berkata, damai sejahtera Allah melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bagaimana mungkin damai sejahtera melimpui? Bagaimana mungkin dia bisa bersukacita dalam penjara? Ayat yang ke-8 menjadi kuncinya. Dikatakan, jadi akhirnya. Itu kesimpulan. Jadi akhirnya. Itu kesimpulannya tuh. Saudara-saudara, semua yang benar. Ucapkan, semua yang benar. 2, 3 ya. Ingat ya, jangan yang tidak benar yang kau renungkan. Yang benar. Semua yang mulia, ucapkan. Yang mulia ucapkan, yang kau renungkan. Semua yang mulia, jangan yang aneh-aneh. Mulia itu berbicara tentang sesuatu kebesaran Tuhan ada di situ. Mulia. Semua yang adil, katakan lagi. Adil. Tahu maksudnya yang adil? Anda renungin, adil nggak aku ini Tuhan? Dalam ini ngambil keputusan, adil nggak aku? Jangan gini, harus sama aku yang ini, sama yang sana nggak usah. Itu Anda renungin terus begitu, nggak adil. Belajar untuk adil. Pada anak-anak kita, adil lah. Maaf ya saudara, kalau di Nias ini mana yang lebih dipentingkan? Anak laki-laki atau anak perempuan? Anak laki-laki. Kalau saya bilang pada kita, cobalah dirubah. Itu kan budaya. Cobalah ingat juga anak perempuan. Kan anak kita juga. Ya kan? Tapi yang anehnya nanti orang tua itu sakit, larinya dia sama siapa? Itulah tuh. Tapi tak ada dikasihnya. Dan begitu. Adil. Pikirannya adil. Kalau sekarang mau anak laki-laki mau anak perempuan sama saja. Katakan amin. Jangan kau cari-cari harus anak laki-laki. Sampai karena gak ada laki-laki, akhirnya dia pun kawin lagi. Dia kawin lagi. Bukan itu. Sama, gak ada masalah itu. Adil. Lalu semua yang suci. 2, 3 ya. Suci. Pikirkan suci. Bapak, suci. Jangan kau kasih pikiranmu yang aneh-aneh. Pornografi lah. Memang kadang-kadang aneh ya.
Aku pun kadang-kadang ngeri-ngeri sedap. Buka handphone. Saya mau nulisnya di situ. Saya ketik. Ini Google nih. Saya ketik. Pengertian disiplin rohani menurut Alkitab. Rohani enggak itu? Rohani. Begitu seret, muncul iklan. Iklannya apa? Ada perempuan yang roknya mini menjual Avanza. Aduh, gila gak tuh? Aku tadi klik yang ini, kok muncul pula perempuan setan ini, pikirku. Bayangin, sekarang ini yang aduh. Makanya semua yang suci, katakan 2 3 ya. Jangan masukkan yang jelek, saudara-saudara. Jangan masukkan. Jangan masukkan. Dan jangan bilang hanya laki-laki, perempuan pun sekarang lebih ngeri lagi. Oh, aku sama semuanya. Jangan masukkan yang kotor najis itu, jangan. Selanjutnya, semua yang manis, 2 3 ya, ucapkan. Manis. Jangan selalu engkau merenungkan yang disebut dengan sakit hati. Sakit hati manis atau pahit? Pahit. Jangan renungin, jangan. Kalau dia datang singgah, bolehlah. Bolehlah, apa boleh buat? Kan karena kita kan manusia juga. Datang dia singgah, boleh. Tapi jangan kasih dia kos. Singgah dia aduh Tuhan gimana ini? Langsung usir dia. Kenapa? Jangan sampai dia kos. Itu siapa di sini yang suka ngerenungin yang jelek-jelek saja, masa lalu aja. Semua yang sedap didengar, 2 3 ya. Sedap didengar, renungkan yang tentang berkat Tuhan, yang tentang kasih Tuhan. Sedap didengar kan? Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, ucapkan lagi. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi itulah yang membuat Paulus bisa tetap kuat walaupun dalam penjara, dalam masalah berat. Hari ini saya rindu Anda semua mulai disiplinkan pikiran Anda, disiplinkan renungan Anda, disiplinkan, ganti semua yang tidak benar, yang tidak mulia, yang tidak suci, ganti. Mulai buka Alkitab Anda, mulai baca firman Tuhan, hafalkanlah itu, renungkanlah itu dalam hidup saudara. Maka Tuhan akan menolong saudara, Tuhan akan memimpin saudara. Anda dapat sebuah yang disebut dengan impresi dari Tuhan dengan gampang. Apa impresi? Sepertinya Tuhan bicara dalam hati Anda. Ini yang harus saya kerjakan, ini yang saya harus tolak, ini yang saya harus lakukan. Saudara-saudara, itulah buah-buah kalau Anda merenungkan firman Tuhan. Saya akhiri sekali lagi, saya tutup berharap saya, ayolah kita mulai disiplin di dalam merenungkan firman Tuhan. Katakan lagi sekali lagi, disiplin merenungkan firman. 2 3 ya. Apa yang dipikirkan? Apa yang dipikirkan? Ucapkan dengan saya, semua yang benar. 2 3 ya. Semua yang mulia. Pemain musik naik semua. Semua yang adil. Semua yang suci. Semua yang manis. Semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Oke, saya tutup. Bilang kiri kanan Anda, beritahu ayat ini. Coba beritahu kiri kanan. Saya tutup, kita akan akhiri. Coba bilang kiri kanan Anda. Jadi akhirnya, bilang kiri kanannya. 2 3 ya. Jadi akhirnya semua yang sedap, semua pikirkanlah. Tunjukkan kepala Anda. Pikirkanlah. Ulangi. Pikirkanlah semuanya itu. Jangan pikirkan. Bukan di sini. Pikirkanlah semua itu. 2 3 ya. Pikirkanlah semuanya itu. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan.